Selamat siang semuanya. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai Natco, yaitu perusahaan yang kami buat. Di sini ada rekan saya Gabriel Deni dan juga saya sendiri, saya Bro. Nah, yang kedua itu company purpose itu dengan adanya perubahan lingkungan yang semakin nyata dan dampak buruk dari penggunaan produk-produk rumah tangga yang makin memperparah limbah dan polusi terhadap lingkungan, maka Natco membuat putusan untuk membuat produk yang ramah lingkungan dan dapat menjadi pilihan yang menguntungkan dan berkelanjutan bagi pelaku usaha dan masyarakat. Kemudian problemnya itu beberapa orang itu membutuhkan produk yang ramah lingkungan karena mereka sendiri peduli terhadap lingkungan yang semakin memburuk. Nah, solusinya itu Natco membuat produk-produk yang ramah lingkungan dan dapat memasukkan orang yang peduli dan ingin berkontribusi terhadap perubahan lingkungan untuk menjadi lebih baik. Nah, Natco itu membuat sebuah produk spons yang ramah lingkungan dengan harga yang terjangkau. Kemudian ada market size-nya, dimulai dari TAM-nya itu kita mengasumsikan bahwa di Provinsi Banten terdapat 13,16 juta penduduk dan kita berasumsi bahwa terdapat 500.000 orang yang ingin membeli produk kita. Maka itu kita akan mendapatkan pendapatan sebesar 3.750 juta. Dan untuk SAM-nya itu di total penduduk di Kota Tangerang Selatan itu sebesar 1,370.000 juta jiwa, dan asumsi bahwa terdapat 50.000 orang yang akan membeli produk kami, maka didapatkan pendapatan sebesar 375 juta. Dan SOM-nya itu kita asumsikan penduduk di Gading Serpong yaitu sejumlah 800.000 orang, dan kita asumsikan bahwa ada 5.000 orang yang akan membeli produk kami, maka hasilnya 37 juta. Nah, kompetisi dari Natco sendiri itu ada Spotlight, Polytech. Nah, kompetitifnya itu masih sedikit yang memasarkan spons ramah lingkungan dan terjangkau. Sustainability itu menggunakan bahan rambut kelapa yang tidak terpakai. Kemudian bisnis modelnya itu revenue-nya kita itu sebesar 14.947.500 dengan modelnya itu spons ramah lingkungan yang terbuat dari serat kelapa dan serat selulosa. Kita mematok harga sebesar 7.500 per pieces dan average account size-nya itu 1 bulan, serta sales and distribution modelnya itu fokus pada kualitas produk dan target customer kita itu pecinta lingkungan, aktivis lingkungan, ibu rumah tangga, dan orang awam yang ingin mencoba produk yang ramah lingkungan. Kemudian ada financial planning-nya itu dimulai dengan setting up the business-nya itu kita dimulai dari membeli serabut kelapa seharga 12.000 dan serat selulosa seharga 3.500, dan kita membeli label untuk produk kemasan kami sebesar Rp5.000. Dan equipment-nya itu yaitu yang pertama ada heat press sebesar Rp175.000 dan meja kecil atau small table sebesar Rp150.000. Dan starting operation-nya itu dimulai dari marketing and promotional cost, yaitu kita mematok sebesar 150.000, dan stationery and office supplies-nya itu kita patok di harga 15.000. Dan startup capital-nya itu dimulai dari equity investment dari kami berdua itu sebesar 450.000. Financial plan-nya dimulai dari cash sales-nya itu pada bulan pertama penjualan itu sebesar 202.500 dengan number of unit sold-nya itu sebesar 27, sehingga di akhir tahun pertama yaitu September 2024 itu cash sales-nya itu didapatkan 3 juta rupiah dengan number of unit sold-nya itu bisa 400 unit, dan cost of goods sold-nya itu dimulai dari 20.000 hingga seterusnya itu di tahun pertama akhir 260.000. Dan marketing and promotionnya itu kita patok di 15.000, dan break even analysis-nya itu kita itu membutuhkan 171 of unit sales to break even, dan gross margin sales-nya itu sebesar 88,9%. Kemudian ada komposisi timnya, saya sendiri sebagai CEO dan Gabriel Deli sebagai COO-nya. Terima kasih telah menyaksikan presentasi kami, semoga bermanfaat.